Oke, salam sejahtera. Halo mahasiswa. Selamat datang di ini sesi ketujuh di mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan ya atau Supply Chain Management. Nah, pada inisiasi ini kita akan membahas mengenai tingkat ketersediaan produk yang optimal agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Tingkat ketersediaan produk diukur menggunakan cycle service level atau laju pemenuhan atau fill rate gitu ya. Nah, tingkat ketersediaan produk mengarahkan pada tingkat kepuasan pelanggan gitu ya. Jadi ada komponen penting di sini yaitu responsive supply chain. Nah, di sesi ketujuh ini Anda akan mengerjakan tugas ketiga. Ini adalah tugas terakhir di mana batas waktu upload tugas ketiga itu 2 minggu. Selain itu juga ada diskusi ya seperti biasa diskusi ketujuh. Nah, dalam menjawab tugas maupun diskusi harap dicantumkan sumber referensi gitu ya sebanyak mungkin gitu ya. Apabila ingin nilainya lebih bagus minimalnya 5 gitu ya. Dan referensi itu berasal dari buku atau e-book, literatur gitu ya ataupun jurnal. Nah, capaian dari mata kuliah ini gitu ya di sesi ini adalah Anda diharapkan mampu menentukan tingkat ketersediaan produk yang optimal dengan mempertimbangkan biaya overstocking dan understocking. Capaian khususnya, Anda diharapkan mampu menjelaskan pentingnya tingkat ketersediaan produk, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ketersediaan produk, CSL atau Cycle Service Level, penentuannya juga, dan perangkat manajerial yang dapat meningkatkan profitabilitas dari Cycle Service Level yang tersedia, serta membangun berbagai kontrak yang dapat meningkatkan profitabilitas rantai pasok. Nah, saya akan share ya eh, materi pengantarnya, mohon disimak dengan baik. Oke, tingkat ketersediaan produk yang optimal ada di modul 8, gitu ya. Tingkat ketersediaan produk yang optimal ini, gitu ya, eh, tadi sudah disampaikan diukurnya menggunakan cycle service level atau fill rate. Ini merupakan matriks yang mengukur dari jumlah kepuasan permintaan pelanggan terhadap ketersediaan produk. Nah, di sini yang akan digugakan gitu ya agar adanya responsiveness serta untuk menarik konsumen gitu ya. Nah, ini eh, akan ada rumusnya gitu ya. Sebelum ke sana, kita lihat dulu nih faktor yang mempengaruhi tingkat optimal ketersediaan produk, yaitu ada cost overstocking product atau biaya penimbunan barang, cost of understocking product atau biaya kekurangan persediaan gitu ya. Nah, jadi biaya cost overstocking product ini, cost overstocking the product ini, jadi kan ada kalau kita barang ditimbun gitu ya, ada penimbunan barang, itu pasti kan menimbulkan biaya. Nah, maksudnya itu seperti itu. Termasuk nih kalau juga persediaannya kurang, itu pasti juga akan menimbulkan biaya gitu ya. Nah, hitungannya seperti apa? Menggunakan cycle service optimal gitu ya untuk barang musiman dengan satu pemesanan dalam satu musim gitu ya. Jadi di sini kalau Anda lihat gitu ini ada rumus nih. Nah, ini kita fokus ke produk musiman seperti jaket ski gitu ya, di mana semua persediaan diusahakan habis pada akhir musim dingin dengan asumsi persediaan pada musim lalu tidak turut dijual pada musim ini. Jadi habis ya. Nah, simbolnya untuk harga sendiri, harga per eceran unitnya itu adalah P, biayanya C, P dari price karena kecil gitu ya, karena per unit jadi P-nya kecil, biayanya juga sama per unit itu C, cost, C kecil, dan salvage value yaitu nilai simpan, di mana salvage value ini adalah S gitu ya. Oke.
Nah, cost overstocking itu atau CO, C-nya besar, O itu overstocking, sama dengan C yaitu adalah biaya dikurangi salvage value. Ya. Nah, kalau understocking berarti harga dikurangi biaya. Nah, ini adalah untuk menentukan level service optimal atau cycle service optimal. Cek. Cycle service level, sorry, CSL. Nah, O besar itu menunjukkan ukuran pesanan yang optimal. Nah, Anda harus ingat ada O, ada CSL, ada C kecil, ada P kecil gitu ya. Nah, batas kontribusi ini gitu ya, pembelian unit adalah nol biasanya. Jika pesanan tercapai dari O, atau apa itu O? Itu adalah ukuran pesanan optimal hingga O itu lebih plus satu unit tambah dijual, maka permintaannya pasti lebih besar. Peluang haknya satu dikurangi cycle service level dan kontribusi hasilnya sama dengan P dikurangi C atau P price dikurangi biaya gitu ya. Sehingga ada persamaannya menjadi seperti ini. Untuk keuntungan dari penjualan unit yang ekstra gitu ya, itu sama dengan dalam kurung 1 dikurangi CSL dikali P dikurangi C. 1 dikurangi cycle service level gitu ya, dikali dalam tutup kurung, buka kurung, harga dikurangi biaya. Ini adalah perkiraan keuntungan penjualan unit ekstra. Kalau biayanya itu CSL-nya dikali C dikurangi S gitu ya. Sehingga timbullah persamaan seperti ini. Gitu ya, Anda lihat nih. Nah, persamaan tadi ini bisa juga eh, apa namanya tuh ditulis dengan seperti ini. Gitu ya, di mana cycle service level itu sama dengan price gitu, biaya harga dikurangi biaya dibagi harga dikurangi salvage gitu ya, atau sama dengan cost understocking dibagi sama dengan cost understocking ditambah cost overstocking, atau seperti ini. Contohnya nih, ada sebuah toko olahraga Sportmart memutuskan jumlah alat ski yang dibeli untuk musim dingin. Data lah yang lalu manajer memperkirakan dengan distribusi normal, yaitu minnya 35 dan standar deviasinya 100. Nah, ingat ini, setiap pasang alat ski biayanya katanya $100. Harganya 250, berarti adalah ini P kecil, ini C kecil. Setiap peralatan yang tidak terjual di akhir musim dingin dihargai 85. Berarti ada sales ini di akhir musim dingin gitu kan, yang tidak terjual itu 85. Nah, kalau disimpan persediaannya tadi, biaya yang timbul untuk penyimpanan tadi $5. Maka salvage. Pertama kita harus lihat dulu salvage-nya, S-nya ya. S-nya berarti adalah 85 dikurangi 5, yaitu 80. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi salvage value-nya tadi 85 dikurangi 5, 80. Cost understocking-nya yaitu harganya tadi kan 250, ya biayanya 100 di sini. Harganya 250, biayanya 100, maka sama dengan cost understocking-nya 150. Kalau overstocking-nya berarti kan biayanya tadi 100. Nah, salvage-nya tadi adalah 80, itu 20. Maka cycle service level-nya sama dengan cost understocking 150 dibagi 150 plus 20 sama dengan 0,88. Gampang ya sebenarnya. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam CSL gitu ya, yang diinginkan untuk barang-barang persediaan, pertama adalah permintaan yang muncul ketika persediaan produk akan dipenuhi belakangan ketika persediaan terlengkapi. Yang kedua, semua permintaan yang muncul ketika persediaan produk habis telah terjual. Nah, di beberapa tempat biasanya sebagian permintaan hilang apabila persediaan habis ya, karena dia akan ke tempat lain biasanya ya.
Nah, sebagian pembeli akan kembali lagi apabila persediaan sudah terisi. Gitu ya, ini kasusnya seperti itu. Nah, kita asumsikan permintaan. Tadi ada terdistribusi normal, di mana Q ini adalah replacement lot size atau quantity, S-nya fixed cost, berhubungan dengan setiap pemesanan, ROP itu ada reorder point, D-nya itu adalah rata-rata permintaan, demand, gitu ya. Ini adalah standar deviasinya, SS Service Inventory, di mana ini adalah ROP, reorder point dikurangi DL, rata-rata permintaan per unitnya. CSL life cycle, C-nya itu unit cost, H-nya biaya penyimpanan sebagian dari biaya produk per unit, H besar penyimpanan satu unit per waktu, di mana H besar ini sama dengan biaya penyimpanan sebagian dikalikan dengan unit cost. Nah, ya. Permintaan yang ditunda selama persediaan habis. Ini ada kasusnya semacam ini nih, ketika permintaan muncul, ketika persediaan habis tidak hilang, tetapi ditunda. Nah, ini tidak ada permintaan gagal, karena dia ditunda. Ini juga memperkecil biaya, menjadi setara dengan memaksimalkan keuntungan. Contohnya waktu itu Walmart menjual deterjen. Nah, manajer toko menawarkan suatu diskon nih, gitu ya, cost under stocking. Untuk setiap pelanggan ingin membeli deterjen ketika persediaan habis. Jadi ketika habis dia ngasih diskon nih. Jadi orang-orang pada pre-order. Dan ini membuat semua pelanggan kembali lagi ketika persediaan telah terisi. Nah, dalam kasus ini gitu ya, ketika ada seperti itu, cycle service levelnya itu adalah 1 dikurangi HQ dibagi dengan DC, demand gitu ya. Ini adalah jumlah permintaannya. Ya. Nah, kasusnya tadi ya, dikurangi HQ plus DCU gitu. Dan ini kasus asumsikan CU adalah biaya kehilangan gitu ya, suatu permintaan sama periode stock out, dan pada umumnya gitu ya, level cycle service ini yang optimal lebih tinggi jika penjualannya gagal daripada penjualan tertunda untuk periode stock out. Gitu ya. Ketersediaan produk yang optimal untuk meningkatkan keuntungan. Nah, ada 2 tindakan yang untuk meningkatkan keuntungan. Pertama, salvage value-nya ditingkatkan. Ini untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, turunkan margin kerugiannya dari stock out. Jadi dari stock out itu marginnya diturunkan, jangan sampai ada stock out sebenarnya. Nah, level cycle service optimal ini suatu fungsi dari sebenarnya dari cost of overstocking dan cost of understocking. Apabila rasio overstockingnya dan understockingnya semakin kecil, maka tingkat ketersediaan produk yang optimal itu semakin meningkat, gitu ya. Nah, ini ada untuk meningkat keuntungan rantai pasok, mengurangi ketidakpastian permintaan, itu salah satunya, gitu ya. Nah, makanya seorang manajer rantai pasok dapat menyesuaikan permintaan dan penawaran dengan mengurangi overstocking dan understocking. Nah, caranya adalah 1, memperbaiki ramalan, forecastingnya harus bagus ya, forecasting penjualannya. Menggunakan pengetahuan pasar yang lebih baik dan bekerja sama untuk mengurangi ketidakpastian pasar. Yang kedua harus cepat tanggap, mengurangi replenishment lead time sehingga kelipatan pesanan dapat ditempatkan sesuai pada musim penjualannya. Yang ketiga penundaan, produk yang beraneka ragam sebaiknya ditunda diferensiasi produknya sampai lebih dekat dengan titik penjualan. Yang keempat, tailored sourcing, yaitu mengkombinasikan 2 sumber pasokan gitu ya, untuk saling melengkapi. Nah, tailored sourcing ini cara yang digunakan perusahaan memilih suatu kombinasi dari 2 sumber, fokusnya pada biaya tapi tidak mampu menangani ketidakpastian dengan baik, dan yang lain fokusnya pada fleksibilitas. Jadi intinya sih saling melengkapi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan gitu ya. Terima kasih atas sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas terakhir yaitu tugas ketiga dan mengerjakan diskusinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.